Di minggu-minggu terakhir tahun 2019, sebuah penyakit misterius mulai muncul di kota besar Wuhan, sebuah kota besar di Provinsi Hubei, Tiongkok. Dokter di rumah sakit setempat mulai melihat pasien dengan pneumonia parah, tetapi penyebabnya tidak diketahui. Kasus-kasus awal ini tampaknya memiliki satu kesamaan, yaitu pasar yang ramai yang dikenal sebagai pasar grosir makanan laut Huanan. Pasar ini bukan hanya untuk makanan laut, itu adalah tempat yang ramai dan padat, di mana berbagai macam hewan hidup dan yang sudah disembelih, termasuk spesies liar, dijual. Disinilah, di tengah perdagangan harian kehidupan manusia dan hewan, kisah pandemi global mulai terungkap secara diam-diam. Awalnya hanya terlihat sebagai sekelompok infeksi pernapasan yang aneh. Peringatan resmi pertama dibunyikan saat tahun akan berakhir. Pada tanggal 31 Desember 2019, otoritas Tiongkok secara resmi memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia tentang kelompok kasus pneumonia yang tidak biasa ini. Mereka melaporkan bahwa penyebabnya belum teridentifikasi dan bahwa mereka sedang meluncurkan penyelidikan. Dunia menyaksikan dengan rasa ingin tahu yang hati-hati, tidak menyadari skala krisis yang akan datang. Laporan awal jarang, tetapi mereka menggambarkan patogen baru yang muncul dari jantung pusat kota yang padat penduduk, sebuah skenario yang telah lama ditakuti oleh pejabat kesehatan masyarakat di seluruh dunia sebagai pemicu potensial untuk wabah yang meluas. Seiring berjalannya Januari 2020, para ilmuwan bekerja tanpa lelah untuk mengidentifikasi penyebabnya. Mereka segera mengisolasi jenis coronavirus baru, sebuah keluarga virus yang dikenal menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti SARS dan MERS. Virus baru ini, sementara dinamai 2019 ENCOV, kemudian secara resmi ditetapkan sebagai SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan penyakit yang sekarang kita kenal sebagai COVID-19. Urutan genetik dengan cepat dibagikan kepada komunitas ilmiah global, langkah penting yang memungkinkan para peneliti di seluruh dunia untuk mulai mengembangkan tes diagnostik dan akhirnya vaksin. Kecepatan penemuan luar biasa, tetapi virus sudah menyebar, bergerak diam-diam dari orang ke orang. Koneksi awal ke pasar Huanan menunjukkan potensi asal hewan, tetapi teka-teki itu jauh dari lengkap. Ditemukan bahwa salah satu pasien paling awal yang didokumentasikan, yang jatuh sakit pada tanggal 1 Desember 2019, tidak memiliki hubungan langsung dengan pasar. Kasus tunggal ini menimbulkan pertanyaan kompleks sejak awal, menunjukkan bahwa pasar mungkin merupakan lokasi amplifikasi utama daripada titik asal mutlak. Virus mungkin telah beredar di komunitas sebelum kelompok di pasar menarik perhatian dunia. Sebuah detail yang terus menjadi bagian penting dari penyelidikan yang sedang berlangsung tentang awal mula sebenarnya. Penjelasan ilmiah yang paling banyak didukung untuk asal SARS-CoV-2 adalah bahwa ia muncul secara alami. Teori ini, yang dikenal sebagai zoonosis, mengemukakan bahwa virus melompat dari inang hewan ke manusia. Ini adalah fenomena umum di dunia alami. Banyak penyakit paling signifikan dalam sejarah manusia, termasuk influenza dan HIV, memiliki asal zoonotik. Para ilmuwan percaya bahwa reservoir asli untuk coronavirus khusus ini adalah kelelawar. Coronavirus sangat beragam dan umum pada populasi kelelawar, dan virus yang secara genetik sangat mirip dengan SARS-CoV-2 telah ditemukan pada kelelawar tapal kuda yang terletak ratusan mil jauhnya dari Wuhan, di daerah seperti Provinsi Yunnan Tiongkok dan negara tetangga Laos. Namun, tidak mungkin virus melompat langsung dari kelelawar ke manusia. Jalur alam seringkali lebih kompleks, biasanya melibatkan perantara. Para ilmuwan berteori bahwa inang hewan perantara, yang lebih sering berhubungan dengan manusia, terlibat. Makhluk ini akan terinfeksi oleh kelelawar dan kemudian, pada gilirannya, menularkan virus ke manusia. Pasar grosir makanan laut Huanan, dengan berbagai macam hewan liar hidup yang dijual untuk makanan, menyediakan latar yang masuk akal untuk peristiwa penularan semacam itu. Hewan seperti anjing rakun, yang rentan terhadap coronavirus dan dijual di pasar, dianggap sebagai kandidat kuat untuk peran perantara ini. Meskipun bukti pasti masih sulit ditemukan. Bukti yang mendukung teori asal alami berasal dari analisis genetik dan geografis yang terperinci. Studi yang diterbitkan pada 2022 memetakan kasus COVID-19 paling awal yang diketahui di Wuhan, dan menemukan kluster geografis yang ketat di sekitar pasar Huanan. Selain itu, sampel lingkungan yang diambil dari pasar,
terutama dari bagian tempat anjing rakun hidup dijual, positif mengandung virus. Asosiasi spasial ini sangat menunjukkan bahwa pasar adalah pusat awal wabah. Data genetik juga mengungkapkan bahwa dua garis keturunan virus yang berbeda beredar pada manusia pada awalnya. Sebuah pola yang konsisten dengan beberapa peristiwa penularan dari hewan, daripada satu pengenalan dari satu sumber. Pada akhirnya, argumen untuk asal alami berakar pada preseden dan probabilitas. Munculnya virus SARS asli pada 2002 mengikuti jalur yang serupa, melompat dari kelelawar ke musang dan kemudian ke manusia di pasar hewan hidup. Virus MERS juga berasal dari kelelawar melalui inang perantara, unta dromedari. Kondisi yang ada di Wuhan, populasi perkotaan yang padat berdekatan dengan perdagangan satwa liar yang berkembang pesat, menciptakan badai yang sempurna bagi virus zoonotik untuk muncul dan menyebar dengan cepat. Pola ini dipahami dengan baik oleh ahli virologi dan epidemiologi, menjadikannya penjelasan yang paling kredibel secara ilmiah untuk awal pandemi. Selain hipotesis asal alami, teori lain telah menjadi subjek perdebatan dan penyelidikan intens kemungkinan kebocoran laboratorium. Teori ini mengemukakan bahwa virus SARS-CoV-2 tidak berasal dari alam, tetapi dari dalam fasilitas penelitian. Fokus hipotesis ini adalah Institut Virologi Wuhan, laboratorium keamanan tinggi yang terletak di kota yang sama tempat wabah dimulai. WIV adalah pusat penelitian kelas dunia yang mempelajari coronavirus, termasuk yang ditemukan pada kelelawar. Teori tersebut menunjukkan bahwa virus mungkin secara tidak sengaja lolos dari lab, mungkin melalui peneliti yang terinfeksi, atau pembuangan limbah yang tidak tepat. Para pendukung teori kebocoran lab menunjuk pada betulan geografis wabah yang dimulai di kota yang sama dengan lokasi laboratorium penelitian coronavirus utama. Mereka berpendapat bahwa ini terlalu signifikan untuk diabaikan. Beberapa badan intelijen, termasuk laporan dari Departemen Energi AS dan FBI, telah menyatakan dengan tingkat kepercayaan yang bervariasi bahwa insiden laboratorium adalah asal yang paling mungkin. Namun, penting untuk dicatat bahwa penilaian ini seringkali dibuat dengan kepercayaan rendah atau sedang, menunjukkan bahwa penilaian tersebut tidak didasarkan pada bukti konklusif dan tidak dapat disangkal, melainkan pada analisis tidak langsung. Laporan-laporan ini telah menjaga teori tersebut dalam wacana publik, memicu perdebatan yang gigih dan seringkali dipolitisasi. Meskipun ada spekulasi, komunitas ilmiah global sebagian besar menemukan kurangnya bukti langsung untuk mendukung asal laboratorium. Analisis terperinci genom SARS-CoV-2 tidak menunjukkan tanda-tanda manipulasi genetik yang disengaja. Fitur-fiturnya konsisten dengan apa yang diharapkan para ilmuwan dari evolusi alami. Jika virus telah direkayasa, kemungkinan akan mengandung penanda genetik atau sidik jari dari proses tersebut, yang tidak ada yang ditemukan. Kemampuan virus untuk mengikat sel manusia, meskipun sangat efektif, adalah sesuatu yang telah ditunjukkan oleh ahli virologi dapat, dan memang, muncul melalui seleksi alam di alam liar saat virus beradaptasi dengan inang baru. Organisasi Kesehatan Dunia telah melakukan penyelidikan terhadap asal-usul, termasuk kunjungan ke Wuhan pada awal 2021. Tim gabungan WHO Tiongkok menyimpulkan bahwa kebocoran laboratorium adalah jalur yang sangat tidak mungkin, meskipun mereka merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut terhadap semua asal yang masuk akal. Pemerintah Tiongkok dengan keras membantah teori kebocoran lab, seringkali melabelinya sebagai kampanye kotor yang bermotif politik. Namun, kurangnya transparansi dan akses ke data mentah dari hari-hari awal wabah di Tiongkok telah menyulitkan peneliti independen untuk secara definitif mengesampingkan kemungkinan apapun, meninggalkan teori kebocoran lab sebagai alternatif yang gigih, meskipun kurang didukung secara ilmiah. Hingga hari ini, 13 Juni 2025, asal pasti pandemi COVID-19 tetap menjadi salah satu misteri ilmiah paling signifikan di zaman kita. Komunitas global masih bergulat dengan dampak virus, dan pencarian jawaban definitif terus berlanjut. Dua teori utama, lompatan zoonotik alami dari hewan ke manusia dan kebocoran tidak disengaja dari laboratorium, keduanya tetap ada, meskipun bobot bukti ilmiah yang tersedia sangat mendukung asal alami. Pencarian ini bukan hanya latihan akademis. Memahami bagaimana pandemi ini dimulai sangat penting untuk mencegah terjadinya pandemi berikutnya. Konsensus ilmiah sangat condong ke arah peristiwa penularan zoonotik,
kemungkinan terkait dengan perdagangan satwa liar. Bukti genetik, pengelompokan geografis kasus-kasus awal di sekitar pasar Huanan, dan preseden sejarah wabah coronavirus lainnya, semuanya menunjuk ke arah ini. Menemukan hewan atau rantai hewan yang tepat yang membawa virus ke manusia adalah tugas yang sangat sulit, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun penelitian yang teliti. Butuh lebih dari 1 dekade untuk melacak populasi kelelawar yang tepat yang memunculkan virus SARS asli. Pencarian nenek moyang hewan SARS-CoV-2 adalah upaya yang berkelanjutan, melibatkan pengumpulan sampel dan analisis genetik di wilayah yang luas. Di sisi lain, hipotesis kebocoran lab tetap ada, sebagian besar karena kurangnya transparansi lengkap dan fakta kebetulan lokasi Institut Virologi Wuhan. Meskipun tidak ada bukti langsung kebocoran yang pernah disajikan, tidak adanya inang hewan perantara yang dikonfirmasi meninggalkan kekosongan yang mudah diisi oleh spekulasi. Sampai semua jalan diselidiki secara menyeluruh dan transparan, termasuk akses penuh ke catatan lab dan sampel dari WIV, beberapa orang akan terus melihatnya sebagai penjelasan yang masuk akal. Ketidakpastian yang berkelanjutan ini menyoroti tantangan dalam melakukan penyelidikan ilmiah global di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpercayaan. Pada akhirnya, kisah asal COVID-19 adalah pengingat yang kuat akan keterkaitan planet kita dan kerentanan kita sendiri. Apakah virus itu muncul dari gua kelelawar terpencil dan menyebar melalui perdagangan satwa liar, atau lolos dari batas-batas fasilitas penelitian? Itu menunjukkan kelemahan dalam sistem kesehatan masyarakat global kita. Pelajaran terpenting adalah perlunya kerjasama internasional yang lebih besar, peningkatan pengawasan patogen potensial pada populasi hewan dan manusia, dan komitmen bersama terhadap transparansi ilmiah. Menemukan kebenaran sangat penting, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menjaga masa depan kolektif kita dari ancaman penyakit menular yang muncul.